Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita boleh bertemu kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua berkat anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau urapi Tuhan setiap hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja.
Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat datang buat Bapak Yongki, juga Ibu Lydia. Selamat beribadah di tempat kami. Kita angkat pujian kembali. Dia lahir untuk kami. Bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama kita akan siapkan hati kita akan angkat satu pujian, hanya Engkau Juru Selamatku. Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang
segala puji, hormat, dan juga syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah penyelamat kami, Allah yang luar biasa, Allah penolong kami, Allah kekuatan kami, Allah pengharapan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Engkau, buat anugerah yang boleh kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu, ampuni segala dosa dan salah kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nama saya Petrus Kwik, saya tinggal di Solo, dan pelayanan saya ada dua. Yang pertama adalah pelayanan literatur, jadi Tuhan percayakan ke kami sebuah penerbitan, khususnya di penerbitan renungan. Kalau ibu-ibu pernah mendengar renungan spirit, dan banyak variannya, itu salah satu pelayanan kami. Juga beberapa waktu yang lalu, saya menggembalakan sebuah jemaat, namanya GBI Shalom di Solo juga. Jadi kurang lebih itu pelayanan saya. Jadi tema yang diberikan kepada saya adalah iman yang tangguh adalah iman yang teruji. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Karena waktu saya cukup terbatas atau saya diberikan waktu setengah jam, jadi saya berharap dalam setengah jam ini kita semuanya bisa mendapatkan berkat. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat Anda semuanya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saya rasa kisah ini cukup populer, berulang kali dikhotbahkan, bahkan sejak kita masih sekolah minggu pun, cerita ini sering kali kita dengar. Dan mari kita akan belajar sama-sama berkat apa yang kita dapatkan dari teks kita malam hari ini. Jadi saya ingin memulai dengan sebuah pemahaman seperti ini. Kalau kita tidak kenal Yesus secara benar, maka kita bisa gagal paham dengan dialog antara Yesus dan perempuan Sirofenisia ini. Karena dari perkataan Yesus bisa saja disalah mengerti oleh orang-orang tertentu. Sebab Yesus seolah-olah merendahkan wanita Sirofenisia ini. Ketika perempuan ini berharap dapat mujizat dari Tuhan, justru Yesus berkata tidak patut memberikan roti, dan karena roti itu bagiannya untuk anak-anak dan bukannya anjing. Seolah-olah Yesus menyamakan perempuan ini dengan anjing. Anjing adalah binatang yang dianggap najis pada budaya Israel pada waktu itu. Jadi apakah benar Yesus sedang mempermalukan wanita ini? Apakah benar Yesus sedang mempermainkan emosi wanita ini? Apakah benar juga Yesus sengaja mempersulit perempuan Sirofenisia ini untuk bisa mengalami mujizat? Jadi kalau kita lihat dialognya, seolah-olah dari awal Yesus menolak permohonan perempuan ini. Bukankah kita semuanya orang Timur, sekalipun kalau orang Barat itu kan orang yang to the point. Jadi kalau iya, ya ya, tidak, ya tidak. Demikian juga mungkin kita sebagai orang Timur pun rasanya ketika kita
mendengar kisah ini, sepertinya kenapa Yesus seolah-olah mempersulit. Bukankah kalau memang Yesus mau melakukan mujizat, tidak perlu seolah-olah dipersulit seperti itu. Emosi perempuan ini seolah-olah dipermainkan seperti itu. Atau bahkan direndahkan karena disamakan dengan anjing. Nah, saudara-saudara, kalau kita sekali lagi tidak kenal Yesus secara mendalam, kita bisa salah mengerti dan kita bisa gagal paham. Padahal Yesus sama sekali tidak merendahkan wanita ini. Sepanjang saya kenal Yesus, Yesus ini memiliki sifat yang sangat lembut, bahkan terhadap wanita. Ketika dia diurapi perempuan berdosa, dia tahu itu. Tapi dia tidak mau permalukan perempuan berdosa ini. Yesus juga sangat terbuka dengan perempuan-perempuan yang dicatat di dalam kisah Injil. Artinya Yesus menghargai banyak wanita. Bukan tipikal Yesus merendahkan seorang perempuan. Bukan tipikal Yesus mempermainkan emosi perempuan. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus tidak langsung buat mujizat dan seolah-olah mempersulit wanita ini untuk mengalami mujizat? Dan sebetulnya jawabannya adalah sesimpel ini, bahwa Yesus sedang menguji seperti apa iman perempuan Sirofenisia ini. Itulah alasan yang tepat. Jadi kita harus mengerti bahwa iman pun perlu diuji. Setangguh apa iman kita tidak ditentukan pada saat kita mendengarkan khotbah. Sekalipun kita tahu bahwa iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, tetapi dalam praktek realita kehidupan, iman yang tangguh tidak hanya soal apakah kita mendengarkan firman-Nya, juga bukan soal apakah kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat rohani dengan baik. Aku percaya bersama Yesus bisa, luar biasa, dan seterusnya. Bukan itu saja. Tetapi untuk melihat iman yang sebenarnya, maka perlu yang namanya ujian. Iman perlu diuji. Sebagaimana kalau ingin tahu emas yang murni, maka tidak ada cara yang lain, harus diuji juga. Kalau saya berikan kepada Anda emas murni 24 karat dan emas yang ada campurannya, dengan kasat mata atau dengan mata telanjang, kita sulit untuk membedakannya. Dari mana kita bisa tahu emas ini murni? Tentu saja ketika melewati ujian. Jadi emas diuji dalam api, maka manusia, iman kita diuji dalam kesulitan. Iman kita diuji ketika tantangan itu datang. Dan saudara-saudara, apakah benar kita memiliki iman yang tangguh? Jadi ukuran iman yang tangguh itu bukan soal apakah kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat profetik, kalimat-kalimat rohani, tetapi iman yang tangguh adalah iman yang memang sudah melewati serangkaian ujian. Sebuah produk berkualitas atau tidak, itu harus diuji lebih dulu. Saya pernah melihat sebuah tayangan yang mana produk handphone yang mungkin Anda pegang dan Anda gunakan saat ini, itu bisa sampai di tangan Anda, itu harus melewati serangkaian ujian dulu. Dimasukkan ke suhu yang cukup ekstrim, suhu panas, suhu dingin yang cukup ekstrim, lalu kemudian dimasukkan ke area di mana handphone itu dijatuhkan dari ketinggian tertentu, lalu kemudian digoncang-goncangkan luar biasa. Jadi handphone rupanya mengalami serangkaian proses ujian, quality control-nya memang sudah lulus dengan baik, barulah itu dipasarkan. Kalau produk saja perlu diuji untuk menentukan mana yang kualitas dan mana yang tidak, bukankah lebih lagi kehidupan kita? Iman kita yang sebenarnya harus melewati serangkaian ujian lebih dulu. Kesempatan pada malam hari ini, secara singkat, ada 3 ujian terhadap iman kita. Kalau kita lolos di dalam ujian iman ini, 3 hal ini, maka berarti kita memiliki iman yang tangguh. Jadi iman yang tangguh sama dengan iman yang sudah teruji. Ujian yang pertama apa? Ujian yang pertama adalah ujian keadaan. Jadi iman sejati bukan soal apa yang kita minta dan doakan terwujud. Tetapi justru menurut saya,
ketika situasi menjadi lebih sulit, ketika situasi menjadi lebih parah, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Seperti halnya perempuan Sirofenisia ketika dia datang kepada Yesus. Ketika dia datang dalam keadaan berharap anaknya disembuhkan dari kerasukan setan, jawaban Yesus tidak mendekatkan dia kepada mujizat, karena Yesus seolah-olah menolak. Bahkan parahnya Yesus berkata tidak patut memberikan roti kepada anjing. Dan kita lihat seperti apa imannya atau iman wanita ini ketika keadaan seolah-olah semakin menjauh dari apa yang diharapkan. Harapan dari perempuan Sirofenisia ini tentu saja adalah dia mendengar Yesus berkata, "Aku akan menyembuhkan. Mujizat akan terjadi. Anakmu sudah sembuh." Mungkin itu yang ingin didengar. Tetapi sungguh kaget perempuan ini karena Yesus berkata tidak patut memberikan roti kepada anjing. Seolah-olah keadaannya lebih jauh, lebih parah dari sebelumnya. Namun justru inilah yang saya sebut dengan ujian keadaan. Maka ada 3 kelompok orang Kristen secara singkat. Kelompok orang Kristen yang pertama adalah mengalami mujizat, tapi responnya sangat buruk. Terang-terangan mengalami mujizat, tapi responnya sangat-sangat mengecewakan. Siapa? 10 orang kusta ketika disembuhkan Yesus. Yesus berkata, "Perlihatkan dirimu kepada imam." Namun ketika berada di tengah perjalanan, mereka melihat bahwa mereka sudah disembuhkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Yang 9 saya ulangi lagi, ya, saya tidak tahu kok bisa ke-mute sendiri. Saya ulangi lagi. Jadi saudara, kelompok yang pertama adalah 10 orang kusta ini. Mengalami mujizat, responnya sangat buruk. Hanya 1 orang yang kembali datang kepada Yesus untuk bersyukur. 9 yang lain, mereka asik dengan mujizatnya. Ini kelompok orang Kristen yang pertama. Kelompok orang Kristen yang kedua adalah mengalami mujizat dan responnya baik. Siapa? Murid-murid pertama Tuhan Yesus, Simon Petrus dan saudara-saudaranya. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tapi tidak mendapatkan 1 tangkapan pun juga. Lalu kemudian ketika Yesus sedang menumpang di perahunya Simon, selesai mengajar Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam." Dan Simon Petrus menuruti. Dan ketika dia menebarkan jala di tempat yang lebih dalam, maka mereka mendapatkan jumlah tangkapan yang banyak. Begitu banyaknya, sampai-sampai mereka tidak kuat menariknya. Hebatnya adalah ketika mengalami mujizat, respon mereka baik. Sebab Petrus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Petrus bertobat. Maka saat itu juga dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi yang pertama, kebangetan. Kelompok yang kedua, karena mengalami mujizat, responnya baik. Menurut saya ini bagus. Tetapi ada kelompok yang ketiga yang kita perlu belajar. Kelompok yang ketiga adalah tidak mengalami mujizat, tapi responnya luar biasa. Saya ulangi, kelompok pertama mengalami mujizat, responnya buruk. Kelompok kedua mengalami mujizat, responnya baik. Tapi kelompok yang ketiga tidak mengalami mujizat, tapi responnya tetap luar biasa. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dihadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala, apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dia tetap berkata, "Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung buatan raja." Artinya, kalaupun tidak ada mujizat, kesetiaannya kepada Tuhan tetap dia nyatakan. Sekalipun tidak terjadi sesuatu seperti yang diharapkan, maka imannya kepada Tuhan tidak akan pernah kendor dan tidak akan pernah luntur. Itulah iman sejati. Kalau kita bisa di titik ini, di titik di mana mau terjadi mujizat atau tidak, kita tetap setia kepada Tuhan. Yang sakit, mau sembuh atau tidak, iman kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan tertentu, mengalami pertolongan Tuhan atau tidak, kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Jadi kita bisa bersyukur di dalam segala perkara dan dalam segala keadaan. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya iman kita sudah lulus uji, yaitu ujian keadaan. Kabar baiknya,
orang yang imannya lepas seperti itu. Artinya, mau terjadi mujizat atau tidak, aku tetap mengasihi Tuhan. Terjadi mujizat atau tidak, aku tetap setia kepada Tuhan. Justru orang-orang seperti ini biasanya sering mengalami mujizat Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika ditantang oleh raja, dia berkata, sekalipun tidak terjadi mujizat, Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tetapi sekali-kali aku tidak akan menyembah patung buatan raja. Hasilnya apa? Justru Tuhan melepaskan mereka. Jadi yang pertama, ujian keadaan. Dan kita belajar yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah ujian pengenalan. Kalau kita membaca di dalam Matius 15 ayat yang ke-28, ini kisah paralel daripada ayat tadi, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Yesus sendiri memuji iman perempuan Sirofenisia ini. Karena Yesus berkata, besar imanmu. Kok bisa perempuan asing, perempuan Yunani, perempuan Sirofenisia, tetapi imannya sangat besar. Jelas-jelas ditolak, dia tidak mundur. Ditolak, dia tidak pulang. Ditolak, tapi dia tetap memperjuangkan imannya kepada Tuhan. Bahkan berkata, memang benar roti itu untuk anak-anak, tetapi anjing itu makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu. Saudara-saudara, perempuan ini memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan Yesus. Beda bahkan dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Asal tahu saja, jarang-jarang Yesus memuji iman seseorang. Bahkan kali ini yang diuji atau yang dipuji justru perempuan asing. Saudara-saudara, kita perlu belajar dalam hal ini, karena pada waktu itu banyak orang Israel itu seperti tidak paham bahwa sebetulnya bagian mereka adalah roti, karena mereka umat kepunyaan Allah. Bagian mereka itu berkat yang besar. Tetapi mindset mereka itu seringkali justru kebalik-balik. Berkatnya roti, tapi mindsetnya itu remah-remah. Justru beda sekali dengan perempuan Sirofenisia ini. Dia perempuan asing, dia sadar, bahasa sederhananya dia ngaca bahwa dia ini bukan orang Israel, dia ini orang asing. Tetapi imannya, pengenalannya akan Tuhan luar biasa. Dia percaya sekalipun dapatnya remah-remah, tetapi karena remah-remah ini datang daripada Tuhan sendiri, remah-remah itu kecil. Tetapi kalau yang beri Tuhan, yang kecil pun bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Sekalipun kecil, remah-remah, tapi dia yakin bahwa anaknya yang kerasukan setan pasti disembuhkan. Pikirkan baik-baik, saudara. Bagian kita roti dan bukan remah-remah. Karena kita umat kepunyaan Allah, keturunan Abraham secara rohani. Tapi seringkali mentalitas kita, mindset kita, pengenalan kita akan Tuhan itu begitu minimnya. Sehingga kita tidak meyakini bahwa di masa-masa sulit Tuhan bisa tolong kita. Kalau yang remah-remah saja bisa menghasilkan mujizat yang sedemikian besar, bukankah kalau kita dapat bagian roti, maka perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Banyak orang Kristen membatasi Tuhan dengan pola pikir dan cara pandangnya. Mereka berkata, aku ini orang sederhana, aku ini orang bodoh, aku ini orang miskin, aku ini orang tidak terpelajar. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan hal-hal itu? Sepertinya itu hanya mimpi. Ingat, yang remah-remah saja mujizatnya besar. Apalagi kalau kita dapat roti. Kabar baiknya, Yesus datang untuk anak-anaknya, buat saudara dan buat saya. Bagian Anda adalah roti dan bukan remah-remah. Yang percaya katakan amin. Kasih tangannya. Saudara-saudara, milikilah pengenalan akan Tuhan. Bahkan kalau saya belajar akan firman Tuhan, salah satu kelebihan wanita, yang ini, saudara, saya harus akui. Pria kalah dengan wanita. Soal apa? Soal ngotot untuk mengalami mujizat.
pengenalan banyak wanita itu justru luar biasa dibandingkan dengan pria. Anda kalau lihat banyak cerita, perempuan Sirofenisia yang kita catat atau kita pelajari, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, masih ingat, imannya juga sama. Sekalipun aku bisa menjamah ujung jubahnya saja. Nggak usah sampai harus disentuh Yesus. Ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Ini perempuan ini luar biasa. Imannya besar. Hanya memegang ujung jubah saja, pasti sembuh. Lalu kemudian kalau kita lihat perempuan-perempuan yang lain, Maria Magdalena dan seterusnya, imannya itu besar. Saya tidak tahu ya, mungkin dalam bahasa populer disebut the power of emak-emak gitu ya. Jadi rasanya terjadi juga soal iman, nekat, ngotot, harus dapat, karena dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Malah sebetulnya saya cukup malu kalau dibandingkan dengan beberapa pria. Yesus jelas-jelas menyembuhkan orang yang sakit lumpuh 38 tahun lamanya. Masih ingat? Bukan pria ini yang datang kepada Yesus, Yesus yang datang. Kalau perempuan tadi, perempuan ini yang datang. Perempuan ini yang memperjuangkan. Yang ini Yesus yang mendatangi dan kasih tawaran, maukah engkau sembuh? Bukannya menjawab mau, tapi malah bulat jawabannya. Engkau tahu tidak ada yang menurunkan aku ke kolam itu sewaktu malaikat datang, air mulai bergoncang dan seterusnya. Ribet, saudara. Ini pria. Gitu ya, makanya ya Anda dikaruniai the power of emak-emak dalam iman itu sungguh luar biasa. Miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu ujian yang kedua, dan ujian yang ketiga atau yang terakhir dalam hal iman. Yang pertama diuji soal keadaan, yang kedua diuji soal pengenalan kita akan Tuhan, dan yang ketiga adalah ujian waktu. Banyak hal akan diuji oleh waktu. Cinta sejati misalnya akan diuji juga soal waktu. Kalau saya boleh cerita kepada Anda bahwa saya menikah, saya dikaruniai istri yang luar biasa, 2 orang anak yang luar biasa juga. Dan saya menikah dengan istri saya itu setelah hampir 10 tahun saya pacaran. Jadi 10 tahun kurang 1 bulan, saudara. Jadi saya mulai pacaran sampai akhirnya menikah. Cukup lama, hampir 10 tahun. Dan di situ prosesnya memang luar biasa. Tetapi memang akhirnya waktu itu menguji seberapa cinta kami, seberapa keseriusan kami, seberapa kami benar-benar ingin hubungan ini akan terus berjalan karena begitu banyak tantangan. Tetapi nyatanya ujian waktu adalah ujian yang paling sulit. Saudara-saudara, kalau Anda misalnya dalam konteks yang lain, pengen tahu hobi atau tidak, kira-kira setahun 2 tahun yang lalu ketika pandemi COVID, maka kebanyakan di antara suami-suami Anda mungkin punya kegemaran baru, yaitu goes. Saya tidak tahu yang di Jakarta, kalau yang di Solo itu orang pada goes. Ini bapak-bapak semuanya jadi goeser, ya. Apakah ada suaminya ikut goes, beli sepeda, mulai rajin goes gitu? Apakah ada? Kalau ada mungkin bisa kasih tangannya. Nah, kalau ada, saudara, pertanyaan saya, benarkah suami Anda benar-benar hobi? Belum tentu. Bagaimana kita tahu pasangan kita benar-benar hobi goes? Sederhana, ujian waktu. Masa pandemi atau heboh-hebohnya goes itu kurang lebih setahun yang lalu. Sekarang masih goes nggak? Buktinya harga sepeda turun drastis. Dulu setahun yang lalu harga sepeda naik gila-gila. Sekarang kenapa turun? Orang pada jual. Ternyata setelah diuji waktu, mereka sadar ternyata tidak suka-suka amat yang namanya goes. Nah, saya kasih contoh seperti itu untuk menunjukkan bahwa rupanya iman sejati sekalipun itu perlu diuji dengan yang namanya waktu. Maka diperlukan endurance. Endurance itu daya tahan. Ketika apa yang kita doakan belum terjawab, kita berdoa belum terjadi sesuatu. Tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, tidak hanya 1-2 minggu, tidak hanya 1-2 bulan, tapi juga mungkin 1-2 tahun pun belum terjawab doa kita.
Lah diuji secara waktu, apakah iman kita masih konsisten? Apakah kita percaya dia tetap Tuhan yang baik, dia kuasanya tidak berubah? Apakah kita tetap yakin bahwa semuanya hanya soal waktu Tuhan saja? Pada kenyataannya banyak mereka yang imannya gugur di tengah jalan. Tapi kita perlu, kalau ingin tahu apakah iman kita benar-benar tangguh, harus diuji secara waktu. Saya akhiri dengan sebuah kisah yang cukup menarik, jarang untuk digali, tetapi izinkan saya mengajak Anda belajar dari kisah ini. Mari kita membaca Kejadian 25 ayat yang ke-20 sebelum saya akan selesai dan mengakhirinya. Kejadian 25 ayat yang ke-20. Ini kisah tentang Ishak. Iman Ishak. Iman Ishak soal apa? Nah, ini menarik sekali. Kejadian 25 ayat yang ke-20 saya bacakan buat Anda semuanya. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Kalau kita membaca ayat ini kelihatannya simpel, kelihatannya ya ceritanya begitu saja. Tapi kalau kita mau teliti secara detail, kisah ini sebetulnya sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Ishak adalah anak perjanjian dan melalui dialah akan lahir bangsa yang besar. Itu rencana Tuhan dan itu selalu diceritakan Abraham kepada Ishak bahwa dia anak perjanjian. Dari garis keturunannya lah akan lahir bangsa. Masalahnya adalah ketika dia menikahi Ribka, Ribka atau istrinya itu mandul. Kita perlu tahu budaya pada waktu itu sebetulnya poligami itu biasa dalam konteks budaya waktu itu. Sehingga Abraham sendiri punya istri lebih daripada satu. Ada Sarah, ada Hagar, ada Ketura. Lalu kemudian juga Daud punya banyak istri. Salomo lebih lagi, dia punya istri jumlahnya ratusan, bahkan 1000. Jadi waktu itu budaya poligami itu biasa. Jadi tidak ada yang mempergunjingkan. Itu mirip, maaf ya, karena saya berhadapan dengan ibu-ibu, tapi karena budaya pada waktu itu memang demikian. Jadi misalnya di zaman sekarang, kita punya motor 2, saya rasa tidak ada yang mempergunjingkan. Kita punya rumah 2, tidak ada yang protes mempergunjingkan, tidak ada. Karena biasa, punya motor 2 boleh, punya rumah 2 boleh. Lah kurang lebih pada budaya waktu itu, konsep berpikirnya sama. Punya istri 2 itu nggak apa, tidak ada yang mempergunjingkan. Jadi coba bayangkan dalam posisi Ishak. Dia akan meneruskan keturunan, dia harus meneruskan keturunan, harus punya anak. Tetapi Ribka, istrinya mandul. Dengan kata lain, sebetulnya Ishak punya pilihan untuk apa? Punya pilihan untuk berpoligami. Betul nggak? Tetapi apakah Ishak memilih untuk poligami? Yang hebat, Ishak tidak ambil shortcut, jalan pintas seperti itu. Justru ketika lihat istrinya mandul, inilah yang dilakukan Ishak. Ishak berdoa kepada Tuhan. Jadi daripada mengambil istri kedua, istri ketiga, dia mempertaruhkan imannya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Padahal kita tahu, kalau sudah mandul, ya selesai. Itu vonis dia tidak mungkin punya anak. Tetapi dia memperjuangkan imannya. Dan saya tadi bicara soal waktu, diuji secara waktu. Kalau kita membaca sepintas, itu sepertinya gampang banget. Dia berdoa dan Alkitab tadi menulis apa? Saya bacakan. Tuhan mengabulkan doanya. Jadi ketika dia berdoa untuk istrinya, Tuhan mengabulkan doanya. Kok kelihatannya gampang? Tapi apakah memang segampang itu? Ayo sekarang teliti baik-baik. Kalau di dalam ayat 20 dikatakan Ishak berumur berapa? 40 tahun. Catat ya, dia umurnya 40 tahun ketika menikahi Ribka. Sekarang, kapan anak Ishak, yaitu Esau, dan Yakub lahir dari Ribka.
Kalau dibaca ayat yang ke-26, saya bacakan, sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur berapa? 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi Ishak harus mempertaruhkan imannya, memperjuangkan imannya, bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun juga enggak. Dia mempergumulkan berapa tahun? 20 tahun. Ingat, ini pertaruhan besar loh, saudara. Sebab dialah yang harus meneruskan garis keturunan. Karena melalui dialah lahir bangsa-bangsa. Tapi hebatnya, dia tetap mempertaruhkan imannya kepada Tuhan. Dan terbukti, diuji secara waktu, 20 tahun. Dia tetap yakin Tuhan mampu dan Tuhan sanggup. Akhirnya mujizat terjadi. Saudara-saudara, apakah kita juga punya iman seperti Ishak saat diuji secara waktu? Ketika kita berdoa, sepertinya tidak terjadi perubahan. Kita berdoa, tidak terjadi apa-apa. Apakah kita tetap yakin dia Tuhan yang sanggup? Ketika kita diuji secara waktu, apakah kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik? Apakah Anda punya iman yang tangguh? Kalau Anda punya iman yang tangguh, selalu harus melewati 3 ujian. Ujian yang pertama adalah ujian keadaan. Ketika sepertinya keadaan menjadi lebih parah, apakah Anda tetap percaya kepada Tuhan? Ketika keadaan tidak seperti yang Anda harapkan, apakah Anda punya kepasrahan? Mau terjadi mujizat atau tidak, aku tetap setia. Aku tetap akan mengikut Tuhan seumur hidupku. Ujian keadaan. Yang kedua adalah ujian pengenalan. Punya pengenalan yang dalam. Percaya, kuasanya tidak berubah, kasih setianya tidak berubah, kebaikannya tidak berubah. Dan yang ketiga adalah ujian waktu. Mungkin melalui maraton pergumulan kita, tapi pastikan kita punya endurance, daya tahan iman yang luar biasa. Tuhan memberkati semuanya. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, kami bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sungguh tanpa Tuhan kami tidak berguna apa-apa, kami sia-sia. Tapi ketika Tuhan memanggil dan memilih kami, itulah makna di dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kesaksian pujian juga memberkati kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan sungguh Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Pakai pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, guna hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami berdoa saat ini kalau ada di antara kami maupun saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah, yang di dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membawa mereka kepada Tuhan, supaya mereka juga Tuhan diberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang dalam masalah pergumulan kehidupan mereka, biarlah Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan dalam kehidupan mereka untuk mereka boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan juga akan memberkati dengan berkat berlimpah. Kami berdoa untuk anak cucu kami di dalam sekolah mereka. Biarlah mereka juga diberikan hikmat dan lebih daripada itu mereka boleh bertumbuh di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat setiap pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Tuhan juga yang akan memimpin setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam usaha, dalam pekerjaan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah. Biarkan pemerintah kami juga boleh Tuhan diberikan hikmat, menjalankan pemerintahan dengan rasa takut akan Tuhan, menghadapi segala dampak dari pandemi. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami yakin satu kali akan ada kelepasan yang daripada Tuhan, baik di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Kami yakin Tuhan ada maksud Tuhan yang indah melalui pandemi ini, supaya kami sungguh-sungguh berpegang erat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa.
Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Sejak Yesus di hatiku, wow, sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah. Sejak Yesus di hatiku, perubahan besar di kehidupanku. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerlah. Sejak Yesus di hatiku, wow, sejak Yesus di hatiku, wow, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, oh, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, oh, sejak Yesus di hatiku, oh, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, semua nyanyi, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Saya solo, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, nyanyi lebih semangat, sejak Yesus, sejak Yesus di hatiku, haleluya. Oh, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, oh, 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 sejak Yesus di hatiku.